bulan Maret tahun 2021 bokap gue meninggal. Warga lu ngomong apa, Bi? Kayak anak saya rapper. Gue pikir, kalau kita kerja di mana? Bapak saya orang DPR, saya nggak suka sama lagunya. Jual mobil, motor tarik leasing, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya fondasi buat bergerak. Total dulu, gue diselingkuhin tuh berarti 4 kali lah. Check this out, this is big becoming hot. Blow some fire in my pocket, I'm the flyest like a rocket. I'ma make you mine, baby girl, you so fine. Yes, I'm a star, but now I'ma let you shine. You know my name, yeah, probably know my game. I've been keeping. Yo, welcome to Messed Up Session. Bareng Two Bros di sini ada gua dan Sultan Angga. Hola, ¿cómo estás? Sehat, bro. Alhamdulillah, bos. So, jadi Messed Up Session ini adalah sesi di mana kita ngulik-ngulik bintang tamu kita dari sisi messed up-nya. Biasanya orang-orang kalau di sosial media suka ngeliatin hal-hal yang positif-positif aja. Kita kasih lihat sisi-sisi negatif dari kehidupannya yang bisa lo pelajarin semua dari rumah. Oke? Dan di sini kita udah ada. Gila nih, the OG, the legend, Big B, anjay. Wow. What's up? Big B nama aslinya siapa sih? Yo, gila. Apaan sih anjing? Keren banget gue. Big B nama aslinya siapa? Nama asli gue Bintang Rayagung Dwi Putra. Oke. Sekolah di? Sekarang. Enggak. Oh dulu, SD gue dulu di SDN 05 Pondok Kelapa. Mantap. Respect SDN 05, SDN 05. Alumni bos, Yo, alumni. yo, alumni. yo. Goks 05 the one and only. Jadi si Big B ini adalah rekan kita di SD. Kita udah sempet lama gak kontak-kontakan ya, friend. Pokoknya setelah lulus kayak kita udah lama gak ketemu lagi Ketemu, gitu. sama sekali gak pernah main bareng. Ketemu baru akhir tahun 2020, awal tahun 2020 baru kita main lagi. Bener, gue balik dari Malang, ngumpul sama anak-anak, kita bikin lah ini lingkaran Yes, kecil. lingkaran SDN kecil Pondok 05. Kelapa 05 pagi. Tapi sebelumnya kita pernah nongkrong juga gak sih? Nggak, Tapi dengan itu- orang-orang yang berbeda. Iya, itu beda. Ada Yes. Gio juga. Ada Ya. si Ada Rio sih. Ada Gua nggak- Rio. gua nggak Agung datang. Rio, Agung Rio, ya. Agung Rio, Bang Gue Budi. gak datang tapi di situ. Gak datang lu? Gue gak ada. Ada beberapa kali soalnya ada lu juga kan? Ada Ada gua. di- Gua selalu ada. Iya, lu selalu ada. Gua di selalu ada. di Kota Bintang. Betul kan? sekali. Kota Bintang. Betul. Ya, Big B ini paling loyal lah ya di antara kita-kita ini. Wah, dulu Kacau, bos. makanya kita Pokoknya milih bros dia. before host lah gue. Mantap. Anjay. Bros Mantap. before host. Oke. Bi, mungkin lu bisa kenalin dulu ya. Sebetulnya si Big B ini siapa? Ya kan? Soalnya gue ngeliatnya kan lu nama asli lu Bintang Rayagung. Yes. Dari SD kita taunya Bintang. Yes. Tiba-tiba lu di tahun kesekian jadi Instagram lu Big B official. Itu alter Yes. ego apa atau? Jadi Big B ini sebenarnya nama panggung, bisa dibilang nama panggung. Karena Oke. gue sendiri seorang performer, gue pekerja seni juga. Cuman bukan yang gimana-gimana, memang gue baru merintis. Jadi Big B itu gue ambil dari nama gue Bintang. Oke. B itu letter pertama di nama gue, B. B Bintang, yes. B. Hmm. Dan kalau di tongkrongan, di kampus gitu, di sekolah, gue tuh terkenal sebagai orang yang kalau ngomong nih nyengat, nyablak yang kayak, ya gue bener-bener kayak apa yang gue rasain tuh langsung gue, rambut lu gondrong jelek banget dah. Buset. Mending potong kayak gitu. Maksudnya kayak apa Itu adanya dari banget. hati ya, itu dari hati ya? Itu dari hati banget. Oh, Kayak gue iya. OG banget, kayak original banget. Kayak Oke. gue suka, gue bilang, gue gak suka gue ngomong gitu. Kayak Oh. gue gak pernah nahan orangnya. Oh, lu Jadi gue kayak nyengat. Bener-bener kayak lagi nongkrong tiba-tiba lagi bzzz. Gue sengat lu pada gitu kayak Oke. B itu lebahnya. Kalau bignya itu gue ambil dari gue punya mimpi dan cita-cita yang besar. Kayak gue pengen jadi orang gitu. Gue pengen jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Right. Jadi gue punya mimpi Big B. Jadi kayak seekor lebah yang punya mimpi yang besar. Itu lu Gitu. sendiri namain. Itu Iya, gue iya, sendiri betul. yang namain. Itu tuh masalah B, masalah yang nyengat tadi, lu namain diri lu sendiri apa? Kebetulan banyak orang yang komentar, anjir lu Tang kalau ngomong sembarangan banget lu Oh. nyakitin gitu. Oh. Kayak apa ya yang bisa gue ambil nih? Nama gue Bintang gini. Oke, lebah nyengat Oke. fix. Itu lu ngambil Big B itu pas lu masuk jalur seniman ya. Jadi Betul. seniman waktu itu. Betul. Oke, berarti jalur apa yang lu ambil di seniman ini? Gue bermusik. Oke. Yes, gue Genre? genre gue hip hop. Gue Iya. rapper. Oke. Gigi banget. Rapper. Rapper Yes. sih. Anjir, hari gini rapper, friend. Iya, bahaya banget aja rapper. Nyengat lagi ya. Iya. Cocok sih emang cocok ya. Enggak kayak nyamuk ya. Iya. Lebah cuy, Lebah, lebah anjir. cuy, nyengat. Serangga Betul. tapi banyak manfaatnya. Anjir. Oh bener juga. Lu pernah Aduh. denger gak sih quotes-nya Einstein? Dia pernah ngomong kalau populasi lebah di dunia itu hilang, manusia tuh hidupnya gak akan bener. Hah? Gue gak ngerti secara spesifik maksudnya Oh, apa iya. gitu. Cuman mungkin kalau gue telah lagi, lebah ini kan salah satu faktor yang apa ya, pokoknya ngomongin soal penyerbukan apa bunga segala macam yang bikin bunga-bunga itu jadi tumbuh, bikin tanaman jadi bagus. Oh. Kalau nggak ada lebah, tanaman-tanaman itu nggak bagus, nggak ada oksigen, manusia Which bisa is- punah. Yes. Gak ada. Itulah pokoknya kurang lebih intinya kayak gitu. Kenapa lu pilih nge-rap akhirnya? Karena gue nggak bisa nyanyi, tapi gue mau terkenal. Dan Oh. gue kan kuliah jurusan sastra.
Dan jauh-jauh hari sebelum gue kuliah kayak dari SMP, SMA tuh gue sudah suka mulai nulis lirik atau puisi atau kayak cerpen gitu. Oh. Jadi memang pada dasarnya tuh gue suka nulis, memang hobi itu suka nulis. tulisan lu itu Iya. dibikin jadi Yes, dan gaya gue menulis entah puisi entah cerpen itu pakai rima belakangnya. Contoh Misalnya kayak gue bilang gimana ya ini? atau dari lagu lu. Ada gue iya, ngomongnya gini kayak aku gerak diam-diam mereka anggap aku mati. Tuangkan isi hati. Susun kata-kata aku tuangkan isi hati. Aku gerak diam-diam mereka anggap aku mati. Belakangnya sama-sama ti juga. Itu nggak langsung. Maksudnya kayak secara nggak langsung lu begitu sering. Awalnya Bisa mungkin buat gue lagu. punya pola yang berubah-ubah. Tapi lama-kelamaan gue ngebaca ulang tulisan gue lagi. Oh gue punya pola nih. Gue punya pattern yang selalu ada. Entah ABAB atau AABB atau AAA BBB gitu. Tapi ini bisa jadi ciri khas gue. Waktu itu gue belum terlalu paham soal hip hop. Jadi gue pikir ini tulisan gue memang gayanya seperti ini. Tapi setelah gue tahu musik hip hop, gue denger rap music, ternyata rap itu ada rimanya. Dari awal suka nulis nih. Iya. Berarti lu nulis random aja gitu. Random. Kayak gue cerita apa? Dulu zamannya Dear Diary gitu-gitu lah. Maksudnya gue tuh tipe orang yang gini. Kayak kalau ada sesuatu, gue nulis di buku atau gue di notes gitulah. Gue tulis sesuatu apa yang gue rasakan, apa yang gue lihat. Ya tulis acak-acakan aja kayak. Memang gak berurut dari cerita, kayak gue tadi ngeliat ada mobil kecelakaan, terus gue kayak ada mobil kecelakaan, terus gue develop bisa jadi cerita apa ya, jadi cerita apa ya kayak gitu-gitu. Berarti dari pengalaman hal-hal kecil, Pengalaman, sesuatu yang gue rasakan, apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, itu jadi materi tulisan gue. Gitu. Oke. Bi, pada masa itu lu ngerintis jadi hip hop, Yes. orang-orang tuh pada ngeband, Bi. Yes. Oh iya lu pada zaman itu lagi zaman kapan nih? SMP 2000. Itu lagi zaman-zamannya band metal. Parah. Band metal. Kalau di gue di band pang-pangan juga lagi Iya, laris-larisnya. pokoknya kayak gitu-gitu lah yang 2008 ya kenceng. 2011 ya. Gue satu-satunya orang di sekolah gue yang pakai baju itu. Kalau itu pada zaman itu kan skinny jeans, baju hitam. Yes, betul, Iya kan? dong. Asli. Gue tuh pakai kaos oversize gitu gombrong, celana tuh yang lebar, sepatu basket, topi snapback gitu. Notorious Kalung-kalung, B.I.G banget ya. kayak B.I.G banget. hip hop tuh udah paling keren banget gue bilang. Lu berani beda ya orangnya? Yes. Karena gue nggak mau kelihatan sama, karena gue mau muncul ke permukaan kan. Oke. Gitu. Nah. Gue mau dinotis sama orang. Mungkin pada waktu itu gue belum punya karya, tapi seenggaknya orang udah notice ini kok bocah beda nih. Orang lagi pada demen metal hitam-hitam, dia baju putih, celana biru, sepatu merah, topi merah, kinclong banget, bersinar banget. Kakak lu kayak gini juga? Enggak. Abang gue wibu mampus. Oh, sebaliknya. Abang gue kan komikus kan. Oke. Pokoknya dia ya si Jepang banget lah, komikus banget lah. Gitu. Bahkan kalau secara musik dia tuh ya itu yang J-pop, Ya beda-beda. beda-beda. Gitu. Kalau gue hip hop Terus kayak dapat dari mana cuy? gue pertama kali denger lagu Ini hip hop. orang-orang Jati Bening tahu-tahuan. Iya. Makanya itu Gue di Jati Bening, FYI gue tinggal di daerah Jati Bening, Bekasi, Jati Bening Permai, depan Shell Caman. kita Kayak itu rumah gue. Kita Bekasi base lah, kita Iya, Bekasi Bekasi, base. kayak ya. Bekasi Born and Raised, kayak Bekasi Pride gitu. Pride of Pride, Bekasi. bos. Jadi SMP kelas 1 semester 2, sekitar tahun 2009, gue nonton ini AMA. Oh iya. Music. Iya, bla bla. Gue lupa A-nya depan tuh. Iya, American Music Awards atau Iya, American Music Iya, Awards. pokoknya Music Awards. Gue lihat Eminem. Terus gue kayak, anjir nih orang keren banget nih. Maksud gue dia waktu itu gue belum tahu itu hip hop, itu rap. Iya kan? Oh beda. Enggak, maksudnya gue belum tahu itu tuh genre hip hop dan si orang ini rapper, nge-rap. Oh. Jadi hip hop itu kan genrenya, rap itu kan tekniknya kan. Oke. Nge-rap. Sama. Iya. Terus. Terus gue ngeliat kayak ini orang kok beda. Yang lain kan kayak penyanyi kayak ada si siapa, Lady Gaga waktu itu, terus ada si Lady Diana. Diana tuh pacar gue kayak I love you gitu. Terus Masuk. terus Sorry gue potong bentar. Mic-nya nyala kan? nyala. Nyala Oke dong. sip, oke lanjut. Kalau nggak nyala kita ulang lagi nggak apa-apa. Gue punya banyak waktu buat dua kawan-kawan gue ini. Ya kan? Oke, Lady Diana tadi ceweknya Big B terus. Terus kayak gue ngeliat ada waktu itu ada band tuh kayak Fall Out Boys apa segala macam. Nah si Eminem ini dia muncul beda. Wah dia tuh kayak kalau diperhatiin rapper itu performance-nya, lagunya itu pasti storytelling, menceritakan sesuatu. Betul. Mungkin sebenarnya lagu-lagu yang lain, band yang lain juga seperti itu. Cuman cara penyampaiannya beda. Rapper tuh kayak lebih ekspresif nyampeinnya. Kayak bener-bener makanya lo kalau ngeliat rapper bener-bener kayak yang tangan main apa non verbal Oke, segala macam ya. ekspresinya dan itu menurut gue
dia bisa nyampein sesuatu nih lewat musik itu beda dari yang lain gitu. Ada beatnya, terus flow-nya ada. Jadi kalau di rap itu ada flow-nya kan, nadanya, iramanya segala macam. Wah keren nih. Ini siapa sih orang? Muncul lah kan kalau habis perform di TV kelihatan kan. Iya. Ini siapa? Lagunya apa gitu kan. Gue cari waktu itu baru zaman internet tuh di rumah gue baru pasang gue First Media tuh. Aduh, disebut lagi. Di komplek gue kayaknya anak pertama yang punya First Media kayaknya. Sombong Oke, gila. itu lebih lancar dari IndiHome biasanya ya. Parah. Belum ada ini waktu itu. Oh, Masih Speedy namanya. Oh, Speedy bener. Gue pasang First Media ada apa TV-nya juga kan, TV Iya, kabel kan. Oh iya, oke. Sekalian. Pasang lah gue. Sombong gila nih. Gue buka YouTube. Pada zaman itu tajir loh yang punya gitu. Gue buka YouTube. Gue tajir gue. Tapi bukan in terms of money, kayak wawasan alhamdulillah gue berani pede kayak gue dibanding orang lain lah ya, dibanding orang Jati Bening lu. dibanding orang ya pokoknya sejati bening lah gue paling oke. Gila, Gitu. gila. Terus gue cari lah Eminem, gue nggak cari judul lagunya, gue buka yang pertama kali muncul gue tahu dia main film juga. Judul filmnya 8 Mile. 8 Mile. Gue nonton ada lagu soundtracknya itu judulnya tuh Lose Yourself. Oke. Itu soundtracknya Eminem. Soundtracknya 8 Mile tuh Eminem yang perform. Gue dengerin tuh lagu dari awal sampai habis. Gue langsung, musik apa nih? Karena gue biasa di sekitar gue ya denger lagunya tuh metal, ya Lady Gaga, Katy Perry gitu-gitu. Ini nih beda nih anjir nih. Musik apa nih? Terus gue scroll YouTube ada description-nya, ya ini hip hop, bla 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 segala macam. Oh ini hip hop namanya. Gue carilah apa itu hip hop, apa itu rap segala macam. Siapa tokoh-tokoh hip hop, bla bla segala macam. Pokoknya gue kulik. Siapa tuh? Boleh disebutin enggak? Yang Ya ada pertama kali gue denger tuh kayak Kanye West, Oh iya baru keluar dia. Nas, Baru keluar Jay-Z, Nas. Oh, Ya. yang gitu-gitu lah Itu lagi pokoknya. tahunnya Nas tuh. Iya. Lagi gitu dia. Terus ada beberapa lagu Rihanna featuring sama Jay-Z. Ada yang terkenal banget yang Umbrella. Terus ada Talk That Talk sama Jay-Z juga. Tuh kayak gue denger, si rapper ini dia bisa masuk di mana aja. Mungkin kalau lo pernah perhatiin ada band-band yang featuringan sama rapper. Contohnya kayak Gorillaz yang Feel Good Inc. Gorillaz ya. Ada rapnya. Terus Coldplay pernah bikin lagu sama bukan Coldplay ya, Chris Martin ya. Chris Martin bikin lagu sama Kanye West. Kayak gitu. Jadi kayak dia nih bisa masuk di mana aja. Oke. Fleksibel. Pertanyaan gue tuh, lu seyakin apa waktu itu buat nerobos genre itu Bi? Di saat orang-orang pada pang-pangan metal-metalan. Iya kayak gua kita Iya. Gua- Kita dengan PD-nya lu pop biasa kan gua. Gue tuh pop, hip-hop. tipe ini ya, orang yang kalau gue denger satu hal atau gue lihat satu hal yang gue udah suka, sampai habis tuh gue hajar terus. All in. All in, all out. All night long, all day long kayak bener-bener kayak gue bakal bener-bener kulik abis. Memang musik gue hip hop, tapi gue tetap ngedengerin yang lain. Referensi gue butuh referensi kan. Gue butuh insight dari genre lain gitu. Tapi kalau soal hip hop nih kayak gue ngerasa beatnya, ketukannya, aransemen musiknya ini beda aja menurut gue. Kalau di hip hop kan terkenal sampling, iya kan. Jadi ada beberapa lagu zaman dulu kala dijadiin beat lagu hip hop zaman sekarang, gitu. Oh gua pernah, lu pernah cerita ini sama gua. Yes, gue pernah cerita di tongkrongan kita dulu waktu itu di mana di Banda Aceh ya. Jauh Jauh banget, banget. Bos. kampung gua. Nanti dia pas cerita itu bagus banget cuy. Iya. Yang lu cerita kalau sekarang musik-musik sekarang itu bisa dibilang Iya. bisa Apa tuh? dibilang apa? Nggak original. Enggak original. Gimana? Lu Yes. musik sekarang nih. Iya, Ntar gue musik dia sekarang. cerita. Jadi gini, memang kalau di hip hop sampling itu umum. Aha. Mungkin di beberapa genre lain itu umum juga, cuman itu paling terkenal di hip hop. Jadi gini, misalnya lagunya Queen, sebutlah ini contoh aja ya, gue nggak tahu spesifik siapa aja yang disampling karena banyak banget. Lagunya Queen disampling, tapi nggak semua bagian, kayak mungkin cuman intronya atau beberapa liriknya, verse-nya dijadiin beat hip hop, dicop gitu, di remix, dijadiin hip hop sampling. Ada beberapa produser musik yang memang dia bisa bikin a beat from scratch banget, kayak dari nol banget, tak disusun segala macam. Tapi sini ya si kayak Nas, Pharrell Williams, Dr. Dre. Dr. Dre, iya kan? Oh Pharrell Williams cuy. Iya kan, terus Timbaland. Oke. Terus abis itu ada si Lokal siapa lokal? kalau lokal, Ada gue nggak? produser yang kayak mereka. Belum tahu. To be honest, nggak tahu ya, bukan Nggak nggak ada. Maksudnya gini, ya orang-orang yang tadi kita sebutin Dr. Dre, Pharrell Williams, Timbaland itu kan orang-orang yang cannot be compared to anyone gitu loh. Iya Kayak, beda-beda. Oke. maksudnya mereka mungkin di sini ada produser yang bagus tapi Underground. ya underground dan mereka kiblatnya beda, nggak kayak Dr. Dre segala macam. Kalau Dr. Dre itu kan mereka munculnya karena
NWA di saat hip hop itu sebuah hal yang salah, baru banget. Itu kayak lagi zamannya apa namanya tuh, rasisme lagi rame-ramenya di Amerika kan. Kayak mereka muncul kulit hitam semua, makanya namanya NWA, kayak N with attitude. Kayak gue nggak boleh ngomong N-wordnya kan, kayak karena kita bukan orang kulit hitam. Dan mereka tuh punya ciri khas aja gitu. Wih, tapi itu kan di Amerika Abi ya. Kita kan, lu kan di sini di Bekasi. Oh kalau Bekasi tetap paling keren gue. Belum. Belum. Maksud gue, lu berada di situ, di jalur situ ya. Ini di Indonesia ini friend gitu. Apalagi dari planet Bekasi kan. Lu ngelihat siapa di Indonesia yang bisa sampai pada waktu itu belum banyak musisi hip hop. 2009-2010. J-Flow? Gue belum tahu, gue belum ngulik. Jadi kiblat gue pada waktu itu keluar banget. Gue masih kacamata kuda banget. Western banget ya. Yes. Kiblat gue tuh waktu itu ya masih ke Ice Cube, Nas tadi, Jay-Z, Kanye West, Chris Brown, Eminem gitu. Ketika tahun 2011 gue masuk SMA, gue baru tahu ada namanya Zero One, komunitas hip hop Indonesia. Wow, baru tahu nih gue. Yes. So gue kayak, mereka orang-orang pertama yang gue lihat sebagai anjir, ternyata Indonesia punya rapper, punya local acts yang wah gokil cuy, keren-keren. Kayak itu Zero One itu tuh tempat lahirnya Young Lex juga, Mo Karisma, Arvisco, Lace, dulu namanya Lazy P itu dia sahabat gue juga. Terus gue ngerasa oh Indonesia ini punya hip hop, punya rapper, tapi musiknya beda, maksudnya ciri khasnya beda, warnanya beda. Kalau kita perhatiin gini, kalau merhatiin ada hip hopnya Jepang, hip hopnya Malaysia, Indonesia, Filipina segala macam itu beda-beda warnanya. Oh ya? Iya. Contoh-contoh bisa digambar nggak? Kalau di Malaysia itu Too Fat dulu. Lu kalau pernah dengar ada Joe Flizzo sama Malik namanya ya, mereka berdua. Itu ya musiknya tuh agak hip hopnya Melayu-Melayu gitu. Oke. Malaysia banget. Malaysia. Oke. Kalau Filipina punya dia agak-agak Pinoy. beatnya masih ke Amerika-Amerikaan. Ya, Filipina. Iya. Filipina. Ke Amerikaan, tapi lebih ke West Coast nih. Kalau tak ada Thailand tuh dia musik hip hopnya bagus juga. Dia agak-agak East Coast nih kalau di Amerika ibaratnya gitu. Kayak gayanya tuh yang New York banget gitu. Bedanya apa? Influencer mereka tuh beda. Oh, oke. Kalau West Coast kan kayak influencer kan beat-beatnya kayak ya Snoop Dogg. Iya, Snoop ya. Oh, ngaruh ke beat ya. Iya. Negara tuh ngaruh ke beatnya. Iya. Iya, Oke. negara bagiannya. Kalau Iya, Indonesia ini kebanyakan beatnya tuh masih organik. Maksudnya ada beberapa musisi hip hop yang mereka pakai drumnya masih bener, gitarnya masih gitar beneran gitu, alat beneran. Jadi bukan sekedar gambar. Oh. Karena pada waktu itu 2011 itu gue belum banyak nemu musik hip hop yang trap, yang apa EDM gitu-gitu. Ya masih bener-bener alat musik yang dipakai. Sekedar Iya. Iya, banget. Dan itu OG banget menurut gue. Kayak dia bisa bikin musik hip hop gitu kok apa pakai alat musik organik, bukan gambar, bukan digital. Itu yang ngebuat Indonesia beda. Itu yang beda. Kayak sekarang kalau kita nonton live performance-nya Psychoji, terus J-Flow tadi Iwake, pasti di belakangnya ada bandnya, ada yang main drumnya, ada yang main gitar, bassnya, dengan aransemen musik yang sama itu beatnya, sama musiknya dia. Kalau aslinya di Amerika sama di luar, mereka cuma sendiri aja tunggal. Biasanya tuh ada DJ di belakangnya. DJ. Mungkin di sini juga kalau live performance banyak DJ-nya juga, ada DJ-nya. Mereka playback beberapa bagian yang memang itu ya mungkin synthesizer atau pakai efek segala macam. Selebihnya bahkan ada yang pakai saksofon. Dan jadi itu yang bikin beda. Anjir, keren Lace. Oh, Ya, Les. si Les itu dia kalau perform ada saksofonnya segala macam. Les sama aslinya siapa? Hafi Parkasya namanya. Dan itu gue nemu si Zero One 2011. Wah, gue ikutin terus tuh artis-artisnya segala macam. Sampai ada beberapa yang jadi temenan gitu. Awalnya kan cuma nonton di YouTube, komen-komen, follow Instagram. Berapa kali mereka ada perform, gue datang. Terus jadi kayak ya di notice kayak ini si bocah ini datang terus gitu, kayak nonton. Sampai akhirnya si Les inilah yang jadi role model gue banget buat di sini. Ini jawab akhirnya. Iya. Si Les, gue ngikutin dia di tahun 2011 itu. Sampai 3 tahun terakhir ini dia tuh salah satu rapper yang namanya udah naik daun banget gitu. Kayak dia digadang-gadang sebagai the next something. Mukanya mirip Nas. Dan secara skill set, wah dia wordplay banget, freestyle-nya parah banget. Dia tuh king of freestyle. Nah kalau ngomong-ngomong freestyle, gue nggak bisa freestyle yang gimana-gimana. Gue lebih jago di nulis. Oke. Gitu. Karena gue terbiasa menulis. Oke. Gitu. Dan, ya. Nah si Hafi ini awalnya gue cuman ngefans gitu. Lama-lama follow Instagram pertamanya tuh. Terus ada dia manggung di Amerika di Pacific Place, gue datang nonton.
Gue deketin, gue minta tanda tangan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia follow back Instagram gue. Waktu itu gue lagi punya usaha kayak konveksi gitu lah. Gue bikinin topi buat dia, gue kasih. Sejak saat itu tahun 2015, gue ngejalin hubungan dekat sama Hafid. Follow Instagram, Twitter, kita saling DM-an ngobrol kayak gimana segala macam. Bahkan sampai sekarang, jadi sekitar 2 tahun lalu ada kolektif namanya Onar. Itu si Hafi yang buat. Gue kenal sama orang-orang Onar, kayak gue ngerasa seneng kayak, dulu gue dari sini cuma bisa ngeliat mereka tuh sebagai fans doang. Tapi sekarang gue bisa main futsal bareng mereka, gue nonton bareng mereka. terus ngobrol apa segala macem, gue nge-club bareng mereka. Kayak anjir, keren banget mereka. Karena mereka keren, gue jadi keren juga gitu. Iya sih. Oke, Bi, kita ngomongin masuk ke dunia journey karir lo ya, journey karir lo ya. Berarti kan lo cerita itu sebelum lo jadi si Big B official ini di Instagram kan, gitu. Nah setelah lo banyak channel-channel, kenal sana, kenal sini gitu. Dari mana lo mulai si rapper ini? Lo tiba-tiba ngulik-ngulik sendiri musiknya kah? Gitu. Lo udah nyiapin lirik dan lagunya terus ketemu siapa bisa rekaman? Dulu gue sering nyari ini kayak apa hip hop beat di YouTube gitu. Beat kosong aja, nggak ada vokal, cuman beat aja. Sambil gue dengerin, sambil gue nulis lirik, gue cari nadanya, ini cocoknya gimana. Beat kosong di YouTube. Free beat gitu lah. Oke. Kayak ada orang buat taruh di YouTube gitu. Oke. Kayak buat latihan-latihan gitu. Tuh bikin-bikin lirik segala macam. Itu tuh kayak dari tahun 2012 sampai tahun 2014-an lah. Sekitar 2 tahun 3 tahunan tuh dari SMA sampai lulus SMA sampai mau masuk kuliah gitu. Terus gue yang ya memang jalannya kali ya. Jadi gue masuk kuliah. Gue boleh nyebut nama kampus gue gak sih? Boleh lah. Gue kuliah di California, di UCLA. Gundar. Gue Gunadarma. UCLA bos. UCLA. Terus gue dipertemukan sama teman sekelas gue, dia beatboxer. Sekaligus produser musik. Ya dibilang produser musik, bukan produser yang profesional, maksudnya dia bisa produce musik. Dia bisa bikin beat. Gue ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, dia suka nge-rap juga. Udah cocok. Sampai sekarang kita masih partneran. Dia yang bikinin beat gue. Yes. Gitu. Siapa namanya? Nama aslinya Kamil, nama beatboxnya Red Kill. Oh, ini yang lagu bareng lu ya? Yes. Oh, Kalau di hip hop dia Lil Akil. Kita punya duo namanya Killer B. Killer B ya, Killer B. Apa judul lagunya itu? Ada gue punya 2 lagu yang udah rilis di Spotify, satu Boom Bap sama Boom Bap. Nightmare. Oke. Tapi Boom Bap nggak bisa dicari di Spotify karena lagi di take down. Karena Karena gue belum bayar agregatornya. Bukan apa-apa. Memang lagunya agak sensitif. Karena gue nyenggol pemerintah. Ya. Footage-nya, video klipnya itu kita ambil waktu pas lagi demo tahun 2019. Bulan apa? September kalau nggak salah. Oke. September Oktober. nggak ada yang Karena musik adalah salah satu media menyalurkan aspirasi. Ya. Jadi makanya di lirik gue tuh ada gue ngomong dengan Boom Bap kami bawa aspirasi, dengan Boom Bap kami siapkan informasi. Boom Bap itu apa? Boom Bap itu genre musiknya. Oh, itu dia ketukannya. buat genre sendiri? Bukan, itu memang genre yang sudah ada di hip hop. Jadi Boom Bap tuh ketukan kayak boom bap boom bap. Gitu itu gitu. Nice, enak. Lu gimana musisi nggak tahu? Jadi gue pakai pura-pura nggak tahu. Gue pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu Iya. ya. Kan Gua harus nggak jadi tahu. gelas kosong katanya Iya, kita. anjir, Gua biar mau- diisi lagi ya. Gue emang nggak ngerti sih. Demi Allah. Jadi di lagu itu gue bilang gitu, dengan Boom Bap kami bawa dengan Boom Bap kami bawa aspirasi, dengan Boom Bap kami siapkan formasi, dengan Boom Bap Killer B siap beraksi. Bawahnya Killer B bitch. Itu lagu gue nyenggol banget pemerintah. Kalau bisa kita ngomong masalah lagu ya? Yes. Masalah apa? Boom Bap. Boom Bap. Boom Bap. Oke. Lu kan bisa nyampain suatu aspirasi, lu kayak kritik orang atau lu ngerosting orang. Iya. Ini pernah kesenggol nggak? Kayak Bi lu too much. Gue pernah Ada yang manggung. pernah nyolek lu nggak? Gue pernah manggung di satu tempat. Yang datang kebetulan jadi ada anak-anak Harley gitu lah. Anak Harley keren, gue gak spesifik anak Harley itu gak bagus. Maksudnya kayak ada Harley lagi nongkrong. Kita anak Harley ya? Jadi lagi ada Oh bukan. Vario ya, Vario. Jadi lagi Vario. ada acara anak motor pada kumpul gitu. Di salah satu coffee shop di daerah Bekasi. Oke, Bekasi. Bekasi emang keren, makanya ada Harley di Bekasi tuh. Ya kan? Gue tadi mau nanya itu. Gue gak punya gue Harley gak punya. Tetep gue gak punya, tapi gue gak punya Harley aja keren kan? Iya. Gimana kalau gue punya Harley tuh lu bayangin tuh. Iya gak? Bahaya gila. Lanjut. Terus nyangkut kaki gue anjir. Terus bisa ngelawak deh. gue bawain lah Boom Bap ini. Gue bawain lagu. Awalnya gue gak cuma bawain lagu Boom Bap ini, gue ada bawain beberapa lagu kan berdua. Boom Bap gue taruh terakhir. Karena kenceng, maksudnya beatnya tuh agak kenceng dan karena teman-teman gue yang nonton tuh tahu ya punchline-nya adlibsnya tuh yang killer B bitch itu tuh rame semua. Gue bawain lagu itu, gue turun panggung.
MC nyamperin kayak ada yang nyariin gitu. Wow. Jadi salah satu si anak motor itu dia bilang ke MC gini, itu tadi siapa yang manggung? Bapak saya orang DPR, saya nggak suka sama lagunya. Gue bilang sama MC gini, bagus dong, lagu gue nyampe berarti. Dia tersinggung, berarti kritik gue sampai, bagus. Bilang sama bapaknya, salam dari Killer B. Big B, spesifik Big B gue bilang. Dan bahaya banget kasih alamat bisa dibom ya, lu ya. Ngeri. Lu tau film Iron Man 3 gak? Yang dia ngomong di TV alamat gue gini. Terus ditembak datang. Enggak takut gue. Tembak aja rumah gue. Tembak ya, jadi bening keren. Tembak jadi bening. Diserang balik paling tuh. Gitu. Jadi bahas yang gitu ya. Skip dulu aja gitu ya. Gua seneng kok sama pemerintah, bagus banget. Gila. DPR tuh paling bagus emang. Lu dari tahun berapa sih ngerintis, Bi? 2015 mulai nge-rap. Apa sih mulai nge-rap kan? Iya, mulai ngerintis si Big B nih. 2015. 15, berarti sekarang udah Gue mulai dong. 6 tahun. Keluarga lu ngomong apa, Bi? Kayak anak saya rapper. Gue pikir, kalau kita kerja di mana? Oh iya, jadi budak di sini. Iya. Di sini. Orang denger Anak saya rapper. Bokap nyokap lu gimana? Apa tuh? Bokap nyokap gue selalu bangga memperkenalkan gue sebagai rapper, abang gue sebagai komikus. Oh, Kebetulan gue lahir di keluarga seni, gue dikelilingin orang-orang seni. Bokap gue pemain teater, Oke. nyokap gue dulunya penari tradisional, abang gue dia desain grafis, dia bikin komik, tukang gambar lah pokoknya. Pure Gua- seniman sekeluarga. Gue sastra, makanya gue suka nulis gitu kan. Ya. Orang tua gue selalu kayak, ya lanjutin. Yang penting kuliah, maksudnya tanggung jawab kelarin apa kuliah, kalau ada kerjaan apa segala macam. Mau nge-rap silakan, bagus. Berarti Bahkan gue potong sorry, Hah? bokap nyokap gue, abang gue sama istrinya pernah nonton gue manggung. Terus kayak videoin, terus pamer ke grup keluarga, terus Bentuk gitu-gitu. support ya. Iya. Mereka nggak pernah nyetir gue harus jadi apa. Semua diserahkan ke gue, yang penting gue tanggung jawab sama pilihan gue. menurut lu kenapa mereka nggak nyetir lu? Karena mereka juga seniman. Sama. Which is, seniman itu gak suka banget, ego which is banget kayak anak Jakarta Selatan. Keren banget. Kan kita Bekasi Selatan. Bekasi Selatan banget. FYI gue main jago bahasa Inggris, gue kuliah sastra Inggris, gue guru bahasa Inggris. Rio pernah les sama gue, Angga pernah les sama gue. Kayak what's up bro, this is Big B bitch. Anjing. Galak banget dah, takut Parah. Berat ini emang berat. Gue take over nih acara. Gak bisa bahasa Inggris ya. Terus ya dia selalu bangga memperkenalkan ke orang-orang gitu bahwa anaknya adalah seorang rapper. Bina sibuk apa sekarang Bu Susi? Nyokap gue namanya Susi kan. Ya Bina sekarang lagi bikin lagu Bu gini. Oh iya lagu apa? Ya dia nge-rap apa tuh? Serius lu? Sumpah. Apa ini demi apa bos? Sampai ngomong ke teman-temannya. Iya, teman-teman warga komplek ya. Jadi Iya, ada warga grup, komplek ya. ada grupnya kan, ada grupnya WhatsApp. Wow. Jadi waktu awal pandemi kemarin, awal tahun 2020 gue bikin 16 bar, gue bikin freestyle gitu. Gue nge-rap soal pandemi. Bikin Judul apa? video. Gak ada judulnya, kayak iseng aja ada beat kosong, gue nge-rap soal pandemi ya bla 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 gitu-gitu. Di-share menyokap gue ke grup warga komplek, warga RW 11 itu Serius jadi lu? bening. Iya. Jadi permai. Jadi permai. Gila sih. Di notice ya Mas Bintang keren apa segala macam. Maksud gue gini, gue bukan nyari Bintang keren bisa nge-rap gini. Gue nggak apa-apa deh kalau orang nggak ngerti gue tuh ngapain, gue nge-rap atau nyanyi apa segala macam. Tapi orang notice Mas Bintang keren bisa nyampein sesuatu gitu. Kayak berarti ini gue punya kelebihan. Maksudnya gini, gue bisa itu tadi gue bilang gue punya keresahan, gue punya sesuatu yang gue pikirin, gue sampein, orang notice. Karena kenapa itu salah satu alasan kenapa gue jadi rapper. Kenapa gue mau nge-rap. Oke. Gue punya banyak banget keresahan. Gue punya banyak banget kegelisahan, pikiran apa segala macam. Tapi kalau gue cuma sekedar cerita, gue nggak suka nih gue sama apa nih, nggak suka sama sesuatu. Kesannya bad ya, cuma cerita doang. Curhat aja. Tapi gue kemas jadi lagu. Jadi gue curhatnya lewat lagu. Jadi message. Yes, jadi message. Jadi orang dengerin curhatan gue lewat musik gue. Gitu. Makanya gue kenapa jadi rapper. Keluarga nih. Masuk ke keluarga nih. Lu sosok Gue sosok yang penyayang banget. Kayak keluarga gue adalah sumber kekuatan gue banget. Mereka selalu jadi nomor 1 prioritas gue. Urutannya adalah nyokap, bokap, abang gue. Kayak 3 orang itu adalah role model gue. Role model in terms of etos kerja, semangat hidup, terus apa ya? Gue family man banget gue. Kayak menurut gue keluarga itu adalah satu-satunya tempat untuk lu kembali. Kayak sejauh apapun lu cabut, lu akan tetap kembali ke keluarga. Kayak keluarga yang akan terima lu lagi, gitu. Oke, sejauh ini kita dengar lo didukung sama orang tua lo dari tahun 2015 Yes. sampai sekarang kan. Itu udah lama banget cuy. Didukung terus kan. Berarti karir lo di rapper ini aman-aman aja dong harusnya.
Tapi gue nge-rap gak yang gimana-gimana. For your information, gue belum terlalu terkenal banget. Jadi kayak maksudnya gue masih merintis. Iya. Gue masih merintis. Itu. Kenapa lo belum terkenal? Dari tahun 2015. Karena gue memilih untuk tidak terlalu terkenal. Wah, ini menarik. Lalu tujuannya Bermusik gue bukan untuk gue jadi terkenal, gue jadi artis manggung di PRJ atau di. Gue pikir begitu. Tapi kan lu suka jadi tontonan orang. Gue suka jadi center of attention, tapi bukan center of attention yang banyak fans apa segala macam, enggak juga. Kayak gue cuman pengen ya udah gue buat karya, cuman buat apa menceritakan sesuatu aja. Kayak gue resah nih cerita gitu. Ya syukur-syukur kalau ada orang yang notice mau ngangkat ya nggak apa-apa juga. Cuman gue kayak nggak terlalu gimana ya. Kayak gue komersil. Nggak terlalu komersil. Kayak hip hop ini cuman buat jadi passion aja. Media gue untuk bercerita. Makanya kalau yang kalau ada yang follow Instagram gue gitu. Apa sih Instagramnya? @BigBOfficial. Itu dia @BigBOfficial. Kayak gue anaknya official banget, resmi banget gue. Gitu. Dulu nggak official ya? Dulu tetap official, cuman masih sosok lah gitu. Oke, sekarang gue kenapa berani naruh Big B official? Bukan artinya gue official resmi artis enggak, tapi lebih kepada ya Big B yang resmi tuh yang ini loh. Kayak the one and only Big B gitu. Oke, lanjut. Gue kayak musik itu cuman jadi media gue bercerita. Makanya kalau ada yang follow Instagram gue, story gue kebanyakan ya udah gue ngebacot itu lewat lagu. Kayak kemarin gue selalu bikin konten gini. Ceritain. Gue bikin apa tuh yang question itu. Jadi orang nanya. Oh iya tahu gak? Jadi gue kayak gue pengen tahu gini, kasih gue apa kayak cerita satu kata ide apa, nanti gue jadiin lagu. Gua pada saat ngeliat storynya Big B, gue nulis, B coba bikin lirik dari apa gue bilang? Kontraksi menstruasi. Iya, kontraksi menstruasi. Lu banget ya, bener itu lu banget. Gue nulis iseng. Keluar aja emang pikiran aja doang ya. Iya, gue iseng lah. Jago apa sih Big B? Itu susah banget. Dibikin. Bisa kan ya lo? Pokoknya liriknya gini, lebih baik sakit hati karena kontraksi. Jangan coba-coba sentuh cewek yang lagi menstruasi. Di sini cuma Big B yang paling mengerti. Abis itu yang ketiga, ada yang gue lupa. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Gue jadiin lirik. Akhirnya boom gitu. Kayak keren banget. Gue selalu bikin kayak gitu. Jadi followers gue, teman-teman gue, anjing followers gue kayak banyak aja. Oh, follower gue cuma 1.500-an doang. Gila, masih. Baru 2021, 2023 belum tahu kan? 2023 10.000 lah. Amin. 10.000 yang ngeblok gue tapi. Karena udah jadian jadi agak susah ya. Itu di belakang aja bahasnya. Oke, sorry. Itu punchline di situ kan. Oke. Terus itu juga jadi salah satu cara gue untuk ngelatih skill nge-rap gue. Gue nge-rap gue gak jago-jago banget, gak yang gimana-gimana. Tapi karena ada orang, request dong bikin lagu tentang tadi misalnya kontraksi menstruasi. Jadi kayak, oke, gue gimana caranya harus bisa bikin. Jadi itu melatih skill menulis gue dan melatih skill cara menyampaikan gue. Gimana caranya gue nyampein ini nih, ada lucunya juga, tapi seru juga, tapi lebih entertain lah, ya, lebih menghibur sebenarnya gitu. Yuk, gue boleh mundur dikit nggak? Boleh. Ini seru deh. Kalau lu bilang nge-rap itu sebagai side job. Yes. Berarti lu mau full time jobnya mau sebagai apa? Gue kira lu mau dikenal sebagai rapper. Gue kira juga gitu. Gue kira full time 1000% rapper. Arahnya bakal kalau memang lama-lama hidup gue jalannya ke sana, gue akan terima. Oke, berarti gue jadi rapper, gue jalanin. Tapi selebihnya gue mau jadi orang yang biasa aja. Kayak ya buka tempat makan, gue jadi guru. Gue harus infoin kayak lu infoin tadi ya, gue kalau guru bahasa Inggris. Udah. Gue guru bahasa Inggris, gue freelance translator juga. Oh, translator ya, betul. Translator. Dan ya bermusik itu sebenarnya kan kalau buat gue hobi, passion gitu. Kalau memang itu bisa jadi sebuah pekerjaan tetap, kenapa enggak? Cuma kan tetap sebelum gue bermusik, kan ngomongin musik harus ada produksi musik. Yang butuh dana apa segala macam. Tetap gue harus punya fondasi yang pas, punya fondasi yang settle untuk gue jadi musisi. Gitu. Kecuali kayak gue memang keluarga musisi, keluarga artis. Beda cerita. Karena gue lahir dari keluarga yang biasa aja dan gue juga bukan siapa-siapa. Gak ada privilege ya. Gak ada privilege. Jadi gue harus cari kerjaan tetap dulu sampai akhirnya gue bisa produce musik. Baru mungkin gue bisa ngejar mimpi gue jadi rapper terkenal gitu. Oke, kalau lu gimana yuk? Penjuru. Wah, kalau penjuru ini jujur gue beda banget sama Big B ya. Di keluarga gue tuh gak ada keluarga seniman. Jadi pertanyaan Angga tadi tuh emang itu ngaruh di gue nggak? Iya, pertanyaan lu. Gimana caranya? Gue potong kok osbat, tapi gelasnya cuma 2 parah banget. Oke, sikat. Ini acara tidak disponsori oleh yang mana-mana. Jadi kayak by the way, kita sekarang lagi di Warung Babe di daerah
Pondok Pekayon Jaya. Pondok Pekayon Jaya. Ini salah satu kafenya Big B. Jadi kita Selamat datang di dikasih- warung Babeh. Yes, ini kopi milknya enak banget, coffee milknya. Mantap. Ini apa nih? Gak tahu almond. Oh ini kopi almond. Kayak Almond enak banget. Lebih enak sebenarnya lantai 3 cuy. Betul. lantai 3 ada rooftop. Rooftop. Cuman terlalu noisy jadi kayak Kita Kita lu takut. gak kedengeran apa? Tapi speaker tetap- lu gak kedengeran. Iya, iya. di mana-mana Senata gue lu nggak ada Sengat tuh. lu nggak ada nanti takutnya, iya benar. Tapi biasanya di mana-mana tuh gue selalu jadi orang yang paling loud, the loudest in the room gitu kayak. Seramai apapun crowdnya kayak gue akan tetap ramai, gue akan tetap Nanti gue kelihatan. akan tanya tentang itu. Oke. Balik ke gue dulu Lanjut. bentar. Gue di SMA kelas 3 lagi hancur-hancurnya sekolahan itu, bokap gue tuh sempat sampai bilang gini, musik itu bukan masa depan, Rio. Banyak yang ngomong seperti itu. Banyak banget. Gue digituin asli. Jadi Banyak gue ngerasa gue udah ngeband dari kelas 6 SD di 05 juga ya sama temen gue si Idam itu. Oldam. Itu gue ngerasa gue nih ngejalanin musik kalau gue fokus di sini ini gak dapet ridho dari orang tua gue di kondisi gue gitu. So akhirnya gue mikir oke, musik ini sebagai hobi aja ya. Gue menyalurkan kemampuan gue di tempat yang lain gitu pada akhirnya. Jadi gue pada akhirnya dan si penjuru ini pun gue nggak mimpi untuk nerusin mimpi gue jadi musisi lagi nggak gitu. Ini karena pandemi gue punya stok lirik yang nggak kepake. Oke. Terus ketemu temen gue juga yang satu frekuensi. Akhirnya gue bikinlah si penjuru ini. Misal Misal. ada satu produser dari ribuan orang yang likes, yang nge-view, yang nge-share di Instagram, di TikTok dan lain. Ada yang bilang kayak ini orang bisa gue naikin. Oke. Dulu si Justin Bieber sama Usher ya. Iya. Usher. Jadi Usher tuh nemuin Justin Bieber kayak gitu. Dia bilang, "Mas, lu bisa gue terbitin." Tapi lu Asal ngomong ke Justin Bieber itu, Mas, lu bisa gue. Enggak gitu. Punten Mas Bro gitu. Enggak kan Justin Bieber masih kecil waktu itu kan. Asal ngomong kayak, Dek, mau ikut saya enggak jadi Mau artis? nggak jadi artis? Nah, Iya. Kalau misalnya ada orang, gue nggak tahu Indo siapa, produser siapa, dia bilang, "Rio, lu bisa gue jadiin orang, tapi lu sekarang tuh belum orang. Bah, jangan gitu dong, Bo. Lebih ke kangkung ya sekarang. Tolong. Kangkung. Dia bilang, "Oke, yuk lu bisa backing money sama gue 10 tahun ke depan, gue ikut kontrak. Tapi lu tutup semua pekerjaan lu dan mungkin gak denger apa orang tua lu. Tapi lu passion lu di situ. Lu mau ngomong apa?" Gue tolak sih. Gak sih gue tolak, karena gue hidup untuk musik, bukan musik untuk hidup gue. Kebayang gak maksudnya? Boleh dijelasin. Jadi gue Mencari nafkah di mana-mana itu, ya gue salah satunya untuk menyalurkan hobi musik gue. Bukan gue jadiin musik jadi main income gue untuk hidup gitu. Dari posisi gue ya, itu karena bokap gue udah pernah bilang begitu. Mungkin beda sama Big B, karena Big B didukung kan gitu. Gue ngerasa di perjalanan gue tuh gak ada pertanyaan gue tadi ya? makanya, karenanya ke gue jadinya. Gitu. Makasih ya. Sorry. Oke, selamat datang di Tubros Bintang N Nangga. Saya bintang tamunya Punya sumbernya. dari penjuru. Justru di situ gue, karena gue ngerasa di sini gak dari orang tua gue, jadi ya udah gue mau semaksimal apapun kalau nggak dari orang tua. gak usah dipaksain gitu. Mungkin gue lebih bersinar di tempat lain gitu. Yang sama-sama Di depan orang banyak juga. Oh iya lu bagus. Oh iya. Di depan orang banyak, sama-sama ngomong juga di depan orang. Cuma bedanya nggak bermusik aja. Betul. Gak ada Oke. musik aja, beda yang ngomong doang. Karena musik haram. Waduh, agama Ini agak lagi. berat ya. Agak- Itu enggak. bid'ah ya. Jangan sentuh. Gue mau balik. Jadi gue baru nangkap alasan itu. Gue Iya. Balik bibi lagi. nanya ke lu lagi. Ya. Lu kan bisa dibilang di setiap circle selalu alpha. Ya definisi alpha tuh orang yang ditaruh dimanapun selalu jadi orang paling. Sejujurnya, sorry gue potong. Gue agak sedikit gak setuju kalau gue alpha. Aduh, kenapa tuh? Gue lebih ngerasa gue omega. Sumpah enggak. Jangan ketawa dong anjing. Lu mau ngelawak nih. Anjing kagak, serius gue. Posisi omega tuh lebih gede lagi ya? Berarti Omega itu paling terakhir. Paling kecil. Oh, paling kecil. Oke. Gue tuh ada alpha, ada beta. Beta. kedua situ. bla 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 segala macam ada omega. Heeh. Ini mau ngelawak sih. Enggak. Iya, jadi. Ini mau Enggak ngelawak. Ini lo anjing. mau ini ya, mau kristologi sama Big B yang kecil bisa nyengatit ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Gue udah Tuh anjing gue mau serius dibercandain. Mau bercanda diseriusin. tai. Gue cabut dari sini lah. Kan punya lu tempatnya. Oh iya. Kenapa gue omega? Karena gue adalah penutup dari semuanya. Kayak gue conclusion dari tongkrongan-tongkrongan gue. Kayak ngerti gak? Gue pelan-pelan dong. Ulang. Gue gak ngerti. Gua gak nyampe. alpha. Kalau alpha leadernya kan. Dia yang Iya. apa dia punya ide apa segala macam. Dia yang ngelit packnya gitu kan. Di SDN Angga lah berarti Iya. posisinya. Gua- Angga. Oke. Gue omeganya waktu itu. Oke. Dia yang bikin gerakan apa segala Yes, macam. selalu ngumpulin begini, anak-anak. selalu begini, ya Angga kan? banget tuh. Tapi gue di terakhir ya. Maksudnya kalau gue nggak setuju gimana? Gue punya conclusion lebih oke nih. Maksudnya gue kasih gini. Jadi si omega ini walaupun posisi paling terakhir tapi ngimbangin yang pertama, ngimbangin leadernya.
kita. Biasanya nih ada beberapa orang yang bisa dibilang vokal di dunianya, di industrinya, terus dia tahu-tahu meninggal karena depresi. Yes. Gue bisa bilang, tahu sih ada penyanyi tuh. Gue Ya Linkin Park gak sih? ampun, Nirvana juga begitu. Nirvana. Si siapa namanya? Kurt Ikang Cobain. Fauzi. Cobain. Kurt Cobain, Ikang sorry. Fauzi. Sorry. Anak musik banget deh. Iya, Kurt Cobain. Abis itu ada yang Linkin Park yang paling baru tuh, Chester Bennington. Betul. Chester. Bennington. Itu juga orang terlalu senyum banget. Mac Miller. Anjir. Nah, Nangis kita. gue terkadang Sorry, Agak- gue potong. Itu salah satu alasan kenapa tadi gue bilang gue nggak mau terlalu terkenal. Kayak gue terkenal ya yang tahu-tahu aja. Lu tau Big Bang enggak? Yuk nggak apa-apa. Ya uts. gue yang nyambung ya. Hmm. Jadi gue punya pertanyaan nih. Biasanya orang yang terlalu vokal, terlalu seneng banget di luar, ekstrovert gila, di sisi lain dia ada fucked up-nya. Nah kira-kira Nah, ini dia. ini nyambung sama sesi kita fucked up. Ya. Kira-kira Masturbation. apa yang orang lain gak tahu tentang lo, Iya. yang cukup merubah hidup lo kayak fuck, lu Ya. lu semua nggak perlu tahu, biar Ya. gue aja yang tahu. Terusin dikit karena kita tahu di Instagramnya Big B kegiatannya tuh positif mulu. Kalau nggak nge-rap, basket, sekarang ada cewek. Cewek. Ya kan? Dan itu cewek gue cakep Din. banget. Cewek gue cakep banget. Apa? Namanya Diana. I love you. Udah dia mulai. Cakep lagi. Lu selalu happy gitu. Nah kita nggak tahu nih di belakang itu tuh lu ada keresahan-keresahan apa sebetulnya. Dan ada momen hidup lu yang mungkin bikin lu goyang-goyang. Gue cerita dikit ya. Oh, Jangan dikit lah, dong. bos. Gila kali. Oke, ini bakal banyak, jadi bakal ada part 2-nya. Boleh. Sampai bisa dong. Iya bisa. Jadi gini, ceritanya gini. Gue orang yang ekstrovert mampus gue. Parah. Tahu banget gua. Gue Taurus Totok lagi. Wih si Bobo Zodiak nih. Zodiak. Bobo Zodiak. Lo- Enggak. lo- Gue Pisces lagi. Pisces ya? Iya, Lo apa? sensitif gue sensitif. Sama dong. Lo apa? Gua Virgo. Enggak. Ah. Singa. Gue kalau ngomongin zodiak Virgo gini, kayak mantan bukan keramalannya ya. Bukan keramalan, anjing gue lagi ngomong. Gila kali lu pada. Enggak di Virgo kayak mantan gue maksudnya cocok gue makanya. Yang ini. Oh iya masuk. Iya gitu. Oke lanjut. Sorry. Kalau zodiak tuh bukan ramalan apa gimana, tapi lebih ke karakteristik. Apa ngomongin psikologi kan? Gue gak Karakteristik. ngerti jujur, tapi terusin aja. Pokoknya ya Taurus tuh bawel apa segala macam gitu. Gue extrovert mampus lah pokoknya. Talkatif. Talkative, wah parah banget, recet jauh banget. Dan gue selalu ekspresif orangnya. Kayak gini, maksudnya kayak ngobrol gini, wah seneng gue bla bla segala macem. Ini ya menggebu-gebu. Menggebu-gebu banget gua. Selalu. Tapi ada satu sisi yang mungkin orang nggak banyak tahu. Sebenarnya gue nih banyak apa ya? Sebenarnya banyak jatuh bangun ya, fluktuatif lah, ya hidup gue cukup fluktuatif. Ekonomi banget naik terus. Iya makanya. Iya. Bentar deh. Orang kayak lu tuh bisa sedih gak sih? Bisa lanjut, Aduh. bisa. Iya. Kayak happy mulu gitu bro. Di tongkrongan juga begitu semua kan. Lu bisa sedih gak sih Frank? Kalau ngomongin sedih, 2021, 2020, 2021 adalah 2 tahun yang menurut gue cukup bikin gue ngerasa sedih, merasa down gitu, yang bikin gue jadi agak anjir hidup tidak adil gitu. Kayak Tahun ini Tapi dong. emang gak adil. memang hidup gak adil, cuman gue gak pernah mikirin hidup gak adil. Kayak baru kepikiran tiba-tiba hidup tuh gak adil ketika ya 2 tahun terakhir ini gitu. Lagi lu rasakan sekarang berarti? Alhamdulillah sekarang mungkin agak sedikit lebih baik lah hidup gue, karena gue baru jadian. Enggak. Abis 3 point tadi ya. tadi Habis 3 sore. poin depan temen gue fake. Depan Nadif. Parah, gue jago banget main basket. Oke, lanjut. Terus jadi gini, gue cerita dari tahun 2019. Makanya 2019 ke belakang hidup gue baik-baik aja. Maksudnya bukan baik-baik aja, lebih kepada ya normal-normal aja, nggak naik nggak turun gitu. Kayak Tapi colorful ya, berwarna. Tapi dibilang colorful juga nggak terlalu normal lah. Oke. 2020 awal pandemi. Awalnya gue nggak terlalu impact banget. Gue nggak terlalu terlalu mikirin apa segala macem. Tapi gue lagi punya pasangan waktu itu. Kita sebulan nggak ketemu kan karena lockdown bla bla segala macam lah pada zaman itu gitu. Mungkin dia bosen karena nggak ketemu, susah apa segala macam. Ya dia punya teman baru lah ceritanya lah. Nyaman sama teman barunya, gue ditinggalin. 2020 awal. Bulan Maret. Oke, cewek nih ya. Enggak, pasangan gue cowok waktu itu. Brewok, gondrong, gimbal gitu. Lu memastikan aja. Cewek bukan gue kan. Gak apa, kita paham. Kita nggak beda-bedakan itu pasal Anjir. Waktu itu pasangan gue memang dia junior kampus gue. Dia lebih muda 3 tahun dari gue. Mungkin memang umur saat itu masih goyang, jadi maksudnya ya belum settle pikirannya. Settle bukan ngomongin uang, maksudnya kayak ya dia selalu ngomong gini, ya aku masih mau main-main, aku masih muda, masih mau ketemu orang banyak ini. Oke. Masih bocah berarti kayak sedih tuh.
Awalnya iya. Sedih karena di tahun 2017 itu pernah terjadi sama gue. Mantan gue selingkuh juga. Jadi gue tuh diselingkuhin. Total ya. Ini gue total dulu. Gue diselingkuhin tuh berarti 4 kali lah. Anjir orang kayak gini bisa diselingkuhin ya? Ya namanya manusia kan ada kurangnya. Walaupun kurang gue sedikit banget. Oh. Nanti edit dong. Edit yang ada yang yang gitu-gitunya ya. Oke. Ya teredit sama editor kita ya Bro Dandi ntar edit Gitu. Terus Harry Potter yang Iya. anjir. Oke, gue selalu gini, gue nggak pernah nyalahin mantan gue kenapa mereka selingkuh. Mungkin kesalahannya dari gue. Ya gue Which is emang di lo? Enggak juga. nggak tahu, nggak 100%. Dia ada salah juga tetap. cowok lah ya. Cuman tetap selalu di mata perempuan laki-laki kan selalu salah. Iya. Mungkin pada waktu itu gue kurang nge-treat yang gimana. Mungkin gue Oke. terlalu emosional, gue terlalu temperamen apa segala macem. Atau mungkin gue terlalu baik. Kan ada yang kamu terlalu baik buat aku. Oke. Karena gue tuh kelingi mampus orangnya. Gue kelingi mampus. Taurus ya katanya ya gitu ya. Wah gue kalau manja mampus. Wah bisa. Ini kita nggak berrelasi manja dia nih. Di tongkrongan. Ya masa gue Kok enggak tahu sih? manja-manja kan gak mungkin kan. Oh iya. Ada. Oh, lu orang menye-menye gitu Wah ya kalau pacaran ya? parah cuy. Oh kacau. Tadi siapa yang ngirim di grup? Yang di grup? Menye-menye. Wisnu ya? Apa lu ya? Siapa? Yang mana? Screenshot Twitter. Lu liat notification. Wisnu. Notification Twitter teman kita. Isinya gue semua pacaran. Oh iya. Gue tipe yang kayak gini. Pasangan gue ngasih gue 100, gue kasih 1000. Oh. Gue akan expose pasangan gue ke dunia. Kayak ini kenalin pasangan gue. Kayak gue bangga banget gitu. Oke. Itu selalu terjadi di mantan-mantan gue Siap. sebelumnya. Oke, balik lagi di tahun 2020 awal. Diselingkuhin lagi gue. Oke. Sedih. Kalau yang 2017 itu pertama kali diselingkuhin. Oke. Sedihnya tuh sedih yang anjir diselingkuhin apa segala macam. 2020 terjadi lagi. Sedihnya bukan sedih kayak anjir kenapa terjadi lagi, tapi lebih kepada kenapa dia nge-treatnya sama kayak yang dulu. Padahal mantan gue yang 2020 itu gak suka banget sama yang 2017. Kayak dia tuh gak mau disamain. Tapi dia ngelakuin hal yang sama. Jadi gue sedih kepada dirinya dia yang sebenarnya ya lu gak mau disamain tapi lu melakukan hal yang sama. Gue sedih, gue kecewa karena lu gak sesuai sama omongan lu. Oke. Gitu. Ini bukan ada Cika ya? Bukan. Ini Kita dulu SD. mantan dia. Dulu apa gue dulu sih? Gue dulu. Dulu deh. Sans. Gue selalu duluan lah pokoknya. I hit it first man kayak. Gue duluan. Gue pernah sama dia tapi gak gue jadiin. Nah, Wah, enggak. Bercanda. terus ya itu di 2020 gue lebih kecewa aja sama ya dia tidak sesuai sama omongannya. Padahal ya dia dekat sama keluarga gue dekat sama keluarganya, sama nyokapnya. Wah udah. Gue tahu yang mana. Iya. Gue tahu yang mana. Iya kan? Bukan yang terakhir. Iya, sebelumnya lagi kan? Iya. Tahu gak? Bukan si RR itu bukan ya? Bukan. Ini Perancis kan? Bukan. Bukan juga. Sebelumnya lagi. Makanya. Oke. Makanya gue bilang 4 kali tuh kasus jatuh bangun gue di. Oke. Yang R tuh yang sebelum ini. Ya. Yang di koma. Bandung. Iya. Yang di koma. Yang 2020 ini S. Oh. Inisialnya Shakila. Oke. Ntar disensor itu. Gak usah Jangan disensor. lah. Nggak apa-apa. Shakila udah gede sekarang. Oh, gede ya. Udah sukses Iya. dia. Biar tahu Bandung aja, kan biar tahu. Bandung Ranti namanya. Kan? Yang ntar dia cerita kali ya. Kan gak usah disensor ya. Gak usah sensor, pokoknya gue mau nih gak ada sensor-sensoran. Nah, Gue gak akan ngomong kasar. Iya, Tapi gue akan mention nama aja. Dan gue mau orang-orang dengar kayak ini apresiasi buat Oke, mereka. fokus. Kita fokus lagi. 2020 awal lu diputusin. Oke. Shakila selingkuh. Oke, Shakila selingkuh. Move on gue sekitar 6 bulan 7 bulan. Lama banget anjing. Karena Kacau ya? bukan kacau ya kan lagi pandemi gak ada tempat buat nongkrong apa segala macam. Jadi di rumah aja. Jadi berasa galaunya. Oke. 7 Gitu. bulan tuh lama ya. Berarti sekarang cerita di akhir 2020 nih berarti nih. Tahun 2020 bulan Agustus. Oke, Agustus. Ya. Gak apa-apa dengeran dikit. Jadi guys ada di kita di belakang lagi bikin kopi, bikin apa segala macam. Jadi ada suaranya. Gue tunggu kehadirannya di warung Babe. Yoi. Santai. Oke. Ya kan. Terus gini. Setelah diselingkuhin yang pertama itu, gue kemana-mana. Maksudnya, kenalin dong. Akhirnya gue jatuh pada pilihan main dating apps. Ya kan. Boleh sebut. Which is normal. Gue main dating apps. Normal ya main itu sih. Mungkin buat beberapa orang normal, buat beberapa orang lainnya tidak normal. Maksudnya kayak ngapain sih main dating apps kan? Apa sih? Lu main apa sih? Bumble sama Tinder. Oh, Bumble itu yang warna apa? Yang Kuning. Oh, Tai Tinder banget. merah. Enggak Rio kan gak main. Iya, gue gak ngerti makanya. Dia gak ngerti. Swipe right berarti lu suka ke swipe left lu artinya Nah. suka banget. Kalau di Tinder swipe ke atas gitu. super like. Oh, kalau ke Gitu. kiri suka banget. Suka banget. Super like sama suka banget beda apa? Beda. Super like tuh suka banget Iya, ke super atas like, iya. swipe kayak dia langsung notice weh. Dibagi-bagi gue super banget. like. Iya. Gitu. Tahu aja. Main dating apps. Gue ketemu sama mantan gue yang
2020 enggak, yang 2020 ini. Oke, yang terbaru. 2020 part 2 kan 2020 part 1 kan yang selingkuh di awal kan si Shakila tadi kan. Oke. Part 2 gue ketemu sama Alika namanya. Aduh iya. Ini Perancis yang ya? Perancis. Alika Oke. Perancis. Sebut merek. Wah, Bahaya banget, Bos. keren lah pokoknya lah. Pada saat itulah kita kayak power couple banget. Sama sekarang? Tuh tidak lah. Tapi beda, Oh, beda. Gue gak suka comparing sebenarnya. Iya, sama gue juga gak suka. Jadi Maksudnya, pancing dong. Iya. Jangan nonton nih. salah apa kalau dia nonton, dia memang harus tahu. Dia harus tahu ini apa adanya. Gue nggak mau nutup-nutupin kayak gue cerita bahkan gue sama mantan gue nih gini gue gini apa segala macam apa cerita aja, open dan book. dia juga kayak gitu. Menurut gue itu yang harus diketahui di setiap hubungan tuh itu kayak Oke. jangan takut cerita masa lalu. Ya. Oke, Terus? si Perancis nih. Siapa namanya lupa gue Perancis? Alika namanya. Alika, sorry. Lu Tadi pakai Syak- nasi, Tadi goblok. Shakila, sekarang Alika. Iya. Oke. Berjalan hubungan selama lebih setahun, udahan di bulan baru tahun ini, 2021, masuk ke 2021, ini baru fucked up banget, kayak messed up banget dan fall gue banget gitu, the lowest point of my life kayaknya. Cewek, gua, Iya, hidup maksudnya, gua, tentang cewek. bukan soal cewek doang. Bulan Maret tahun 2021, bokap gua meninggal. Oh, pas banget waktu kita. Pas banget. Bokap gue meninggal tanggal 5 Maret 2021. Tanggal 4 Maretnya kita lagi nongkrong. Bulan tahun. Dia lagi ulang tahun. Gue baru pulang nongkrong itu sekitar jam setengah 12. Bokap gue meninggal jam setengah 1-nya. Jadi gue anak yatim sekarang. Keren lah pokoknya lah. Terus gini, Susah, dark banget. Lanjut. itu anak yatim tuh doanya dijawab Allah loh. Kalau lo butuh apa-apa minta doain gue aja. Oke. Nanti gue doain lo. Amin. Terus gini, bokap gue meninggal, nggak sampai 1 bulan, kakaknya nyokap gue, tante gue yang tinggal serumah sama gue dari kecil dulu meninggal juga. Itu manajernya si ini ya? Sandi. Sandi. Baseball, Ah ya. iya kan? Oke. Meninggal juga. Nggak lama setelah itu, gue udahan sama Alika. Dibilang selingkuh sih enggak juga ya. Gue banyak salah juga. Kalau di gue banyak salah di hubungan ini. Salahnya gue adalah gue nggak jadi diri gue sendiri. Oke. Gue mencoba untuk jadi orang yang dia mau, tapi gue memaksakan diri gue karena gue sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya gue udah punya alasan banyak banget, punya beberapa momen gue bisa udahin, tapi gue memilih untuk bukan memilih, kayak gue sotoy kayak enggak lah gue bisa nih. Oh ternyata nggak bisa. Pada akhirnya klimaksnya gue udahan, ditinggal nikah. Lu yatim, kehilangan tante lu ditinggal nikah. Iya. 2021 awal. Yes. Bener. Ya awal sampai tengah lah itu cukup berat lah buat gue. Gue harus jual mobil, motor gue ditarik leasing. Jual mobil juga tuh. Iya, jual mobil, motor tarik leasing, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya fondasi buat bergerak. Jatuh lah, sedih lah, galau segala macem. Ditinggal nikah itu, jaraknya cepet banget dari gue udahan sampai dia lamaran terus nikah tuh kayak tak. Gue nggak dikasih waktu buat napas. Tapi abis itu gue pikir oh ya udah, karena patah kasar gue nggak mencoba untuk berusaha berubah atau segala macam. Seminggu gue move on abis gue lupakan semuanya. Oh udah gue lupa kalau gue pernah bareng sama dia. Sekarang tuh cuma jadi bahan bercandaan doang. Wait, sebelum kalau di titik terbawah lo itu apa yang lo lakukan bisa gitu Bi? Lo meratapi kah kehidupan lo kenapa begini banget? Lo pernah nangis kah gara-gara ini kok? 2002 tuh rekor gue nangis paling banyak. Bahkan kayak bukan sombong ya, gue kayak cerita aja. Gue setiap kok sholat subuh terutama, gue tuh masih suka kebayang bokap gue tuh masih ada di rumah. Maksudnya gini, bukan kebayang yang mistis apa gimana. Karena kebiasaannya dia kalau subuh, ya buka kamarnya dia tuh pintunya tuh kedengeran banget. Pintu, dia nyalain keran, wudu, terus dia mau ke masjid pakai parfum Arabnya itu, bawa sejadah. Setiap gue kalau sholat subuh, gue sekarang tuh kalau sholat pakai sejadah dan sarung bokap gue. Kayak kalau gue masih sujud, gue nempelin hidung dan jidat gue ke sejadah, gue masih nyium aroma dia pada saat itu, aroma parfum Arabnya itu. Kadang gue suka ambil nangis, kadang gue suka random banget nangis. Tiba-tiba gue ke ruangan kerja bokap gue ngeliat buku-buku, terus kayak keinget bokap gue nangis, nunduk di pojokan nangis, kayak gue berharap gini, gue pernah berharap gini, mungkin salah, tapi gue punya pikiran gini, balik kayak bokap gue, tapi dalam bentuk lain. Maksudnya gini, bokap gue gak akan balik secara fisik, secara wujud, atau mungkin roh muncul itu, enggak juga Bu. Nggak ngeri lah bokap gue, masa gue ngeri sih.
Gini lah, pokoknya nggak mungkin bokap gue kayak tiba-tiba muncul kayak film Star Wars ada Force Ghost-nya yang kayak ngasih tahu muridnya kayak lo harus gini enggak. Tapi gue berharap bokap gue tuh balik lagi ke gue, masuk ke dalam diri gue itu dalam bentuk lain. Gue tuh ninggalin buku-buku banyak banget. Bokap gue balik ke gue dalam bentuk ilmu. Ilmu yang ditinggalkan buat gue tuh banyak banget. Soal teater, soal sastra, soal apa segala macam, soal hidup. Bokap gue tuh kenapa gue bilang role model? Ya rebutan kan menanya gue keren banget guys. Iya. Di gue dikit lagi ceritanya. Bokap gue ninggalin banyak banget ilmu buat gue. Dan semangat hidupnya dia yang nomor 1 buat gue. Bokap gue tuh tipe orang yang gak mau banget kelihatan sakit. Bokap gue 3 kali pasang ring. Mungkin ada yang udah pasang 4, pasang 6. Jantung ya? Jantung. Kemarin meninggal umur 65. Nah bokap gue itu udah pasang ring jantung 3 kali. Itu kita gak ketahuan kalau bokap gue punya penyakit jantung sebelum dia operasi. Cuman duduk diam gitu megangin dada. Kalau telat-telat dikit mah kelar bokap gue dari tahun 2004 itu. Oh iya lu. Pasang ring pertama. Pasang ring pertama 2004. Selanjutnya itu 2006. Terus 2017. 2004 pertama. Iya 2004 gue lagi SD. 2021 ya? Iya cuy. Oh my god. 17 tahun gitu. Iya. Gue SD, kita SD kelas 4 kalau gak salah. Iya. Umur berapa tuh 11 Betul. Ya sekitar segitulah pokoknya. Terus gitu. Dia tuh tipe orang yang gak mau kelihatan sakit. Kalau dia lagi kayak flu apa segala macam, enggak udah gak apa-apa segala macam. Bokap gue tahun 2010 stroke. Harusnya dia dioperasi. Jadi dia ada penyempitan pembuluh darah di otaknya. 2010. Jadi bagian sebelah, gue lupa sebelah kanan apa sebelah kiri itu gak berfungsi dengan baik. Dokter bilang operasi. Kata bokap gue gak mau. Saya gak mau meninggal dalam keadaan kepala saya diobok-obok. Kalau mau harus meninggal. Wah gue nangis sama abang gue dengernya. Goks gue bilang. Goks anjing. Goks parah. Akhirnya bokap gue memilih untuk pulang rawat jalan. 2 bulan, 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit bokap gue udah berangkat naik bis ngajar lagi. Tapi itu dalam keadaan memang bisa jalan, cuman tangannya, jadi bokap gue tuh gak bisa genggam full gitu loh. Jadi kayak 2 jari terakhirnya itu kayak susah untuk pegang. Tapi dia semangat hidup kayak gue mau kerja, gue mau ngajar, gue mau main teater, gue mau bla 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 segala macam. Oh naik bis, naik kereta, santai deh. Dia gak mau kena sakit, kayak gue emang pernah sakit stroke, tapi sekarang gue udah stroke gue kalian harus semangat hidup gue tanpa operasi. Ya ada ini ada pengobatan apa kayak ditotok, saraf apa segala macam gitu. Terus bokap gue belajar di goa gitu, enggak lah gue. Aduh gue mau ngelawan takut gue. Jadi dari sisi keluarga itu lu sedekat apa sama bokap lu? Wah deket mampus gue. Contoh dong. Kayak kalau bokap gue teater nih. Gue selalu nonton teaternya dia. Gimana? Di tim. Di Cikini. Teater koma. Teater koma. Bokap gue orang teater koma. Boleh sebut nama Bi? Nama bokap gue Budi Sobar. Kalau di London School kan bokap gue tuh dosen di IKJ sama London School. Kalau di LSPR dia lebih dikenal sebagai Sir Sobar. Kalau di IKJ dia lebih dikenal sebagai Kang Budi. Terkenal loh itu. Bokap gue tuh orang Dewan Kesenian Jakarta, komite teater. Iya. Tapi bokap gue udah gak ada guys, jadi gue anak yatim. Kalau misalkan Gak apa-apa, gue ngasih tau aja. Lu belum nyeritain lebih. Soal itu hubungan. Hubungan di rumah tuh gimana gitu? Wah. Kalau sama bokap tuh lu berinteraksi sering banget gue. Kayak gue adalah tipe anak yang apa-apa cerita sama bokap nyokapnya. Tas dulu sama kita. Oke, terus. Sorry agak jauh dikit ya. Lanjut guys. Sorry kita satu frekuensi yang ini. Gue apapun yang gue lakukan, apapun yang terjadi sama gue cerita. Gue ribut di jalan sama orang. Ya bu, tadi di jalan ada orang goblok banget bawa motor gini-gini. Cerita. Hal-hal kecil kayak tadi di bawah ada kumbang bintang lihat gini-gini. Gue cerita. Bahkan sampai hal kayaknya nih hubungan bintang gini-gini gak jalan gini. Cerita. Terus gini, kalau gue nggak cerita ke bokap, gue ngerasa kayak nggak afdol nih, kurang pas nih, kurang semua soal kuliah gue, apalagi kuliah gue sastra, bokap gue paham banget lah. Kalau gue nggak cerita kayak, anjir gue tidak memanfaatkan sumber daya yang ada nih, gue nggak nyari dari buku bokap gue apa segala macem. Terus soal semangat hidup, ya gue selalu nanya gimana, maksudnya ya gimana nih bintang gini nih, hubungan nggak berjalan dengan baik, harus ngapain gini. Ya gue bokap gue ngasih saran ya gini harusnya gini nggak bisa gini gitu. Gue tangkap berarti Bilo tuh as a mentor di hidup lu ya. Kalau ada apa-apa. Guru. Oke. Apa ya? Tutor lah. Dia banyak ngajarin gue banyak hal. Mungkin kalau gue nggak jadi anaknya dia gue nggak tahu beberapa hal yang menurut gue tuh prinsipal banget yang penting banget gitu. Ya kayak gimana cara ganti selang cat shower kamar mandi, wastafel yang gitu lah. Hal sepele. Cuma kalau bokap gue nggak ngajarin, kalau gue nggak deket sama bokap gue, mungkin gue nggak akan tahu gimana caranya. Coba satu momen aja, yang lu bener-bener sampai sekarang masih ingat banget nih. Gara-gara bokap lu jadi begini.
satu momen aja yang dia ngasih tahu, entah dia ngasih tahu lo atau nyontohin lo dari hubungan lo antar bokap gitu. Satu momen yang bikin gue jadi kayak gini, waktu dia serangan jantung terakhir tuh yang 2017, yang pasang ring ketiga itu. Gimana ngomongnya? Dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngakuin apa-apa, cuman gue ngelihat Gimana? semangat hidupnya dia. Dia masuk ke dalam ruangan banyak alat apa segala macem, tapi kayak kayak santai aja gitu kayak. Kan dia pernah ngomong sama gue gini, hidup tuh jangan serius-serius amat, ntar bisa gila. Gak usah punya standar yang terlalu tinggi, karena kalau nggak nyampe mentok sendiri bingung. Terus dia bilang sama gue gini, yang penting jadi diri sendiri aja. Hidup tuh dipercandain aja. Maksudnya ada masalah apa, Sans saja. bawa seneng aja. Kalau lu pikirin malah, makanya kenapa sekarang lagi banyak orang, aduh gue anxiety, gue insecure, gue overthinking. Nggak salah, gue nggak nyalahin. Memang itu umum banget. Apalagi keadaan society kita yang kayak gini. Tapi bokap gue bilang gitu. Apa bilangnya tadi gue lupa, anjing. Gue ngeliat nyamuk jadi blank, gue bangsat nyamuk. Pokoknya gini. Oh iya. Hidup santai aja. Dibikin santai. Iya, dibawa bercanda aja. Ya. Kayak gue misalnya, ini kayak salah satunya bokap gue nggak ada, gue jadiin dark jokes. Gue yatim, segala macam. Karena bokap gue juga nggak mau gue sedih-sedihan terus. Jadi gue jadi bercandaan supaya gue mengemas bukan sakit hati, mengemas kesedihan gue, kepergian bokap gue, tapi gue masih bisa fine-fine aja loh. Bahkan dengan perginya bokap, gue akan jadi gue seperti ini. Atau mungkin gue ganti deh, bukan pas dia serangan jantung, pas bokap gue meninggal. Pas bokap gue turun ke makam tuh, itu yang bikin gue jadi kayak gini sekarang. Itu dia jadi fuel banget buat gue, jadi bensin banget, cambukan banget buat gue bergerak maju. Kalau misal bokap lu masih ada, gue gak akan seperti ini. Gue akan lebih santai jalanin hidup, akan lebih leha-leha gue. Itu jawabannya. Gitu. Makanya banyak hikmah dari gue ditinggal nikah, tante gue meninggal, bokap gue meninggal, gue jual mobil, motor gue diambil leasing, sepatu gue banyak. Emang gue cerita aja, sepatu gue banyak lah, keren lah pokoknya. Lu ada unfinished business gak bokap lu? Ada. Kayak ada suatu ini yang bikin gue nyesel banget. Ini gue gak sempat ngomong ini, tapi just in case dia ngeliat sana atau dia ada di sini. Kalau ini iya, baiknya sih bokap lu. Om gitu ya anjing. Nggak, misalnya channel YouTube ini sampai ke akhirat lah. Linknya sampai ke sana, bokap gue bisa nonton mungkin di sana. Gue cuma mau ngomong, ya Bintang udah sarjana, Bintang udah lulus kuliah. Setelah 7 tahun ayah nggak sempet lihat Bintang. FYI lagi, gue lulus kuliah lama bukan karena gue bodoh. Gue pinter banget gue. Bukan apa-apa, dosen gue ngomong, kamu kok gak lulus, padahal kamu pinter, kamu ngerti. Dosen-dosen gue tuh banyak kenal sama bokap gue juga. Dia tahu ini anaknya Pak Budi. Jadi gue punya dosen teater itu masih pokoknya muridnya bokap gue lah, kayak anjir lu gak lulus dah. Anak bapaknya dosen, ngelulusin orang, ngebimbing orang, anaknya gini. Gue banyak kerja lah dulu, banyak cari uang. Karena gue konsumtif mampus gue. Uang tuh kayak anjir uang. Money kayak Mr. Krab gitu lah pokoknya. Gitu lah pokoknya. Bisa keren si anjing, gue gak mikir ke arah sana lagi. Terus itu kuliah gue keteteran, gue ikut volunteer apa, Asian Games apa, bla bla segala macam. Kuliah kayak antar aja. Nyeselnya, gue nggak sedih lah. Sekarang nggak sedih. Maksudnya gue mau ngomong itu loh, nyesel nggak lo? Nyesel gue. Bokap lu nggak sempet ada foto bareng lu kayak wisuda? Gue nggak ada, nggak sempet ngeliat gue sidang. Pas gue sidang itu yang ngeliat gue cuma nyokap gue doang, abang gue nggak ada. Abang gue udah nikah kan di rumahnya lah. Ya udah, abang nyokap gue doang, ambil nangis. Oh yang di rumah ya? Gue inget banget. Gue sidang baru guys, tanggal 25 Agustus guys. Gue baru sarjana tahun ini setelah 7 tahun dari tahun 2014. Tapi gue gak malu. Iya. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir tuh sarjana sesimpel itu ya. Iya. Kenapa gak dari dulu gitu ya? Gue mikir gini, kalau waktu itu gue bener kuliah gue, si rajin banget tuh. Mana rumah gue sama kampus deket banget kan. Iya bener. Kayak selemparan kancut dah kayak. Gue lempar tuh nyampe ke kampus gitu. 3,5 tahun, 4 tahun kelar gue. Tapi ya udah mungkin memang jalannya kan. Jalannya aja. Ya supaya Gunadarma punya uang banyak lah kan, gue bayar. Iya. Gue donatur gitu. Charity lah. Iya. Wow. Terus gini, nyeselnya gue karena bokap gue nggak sempet lihat gue sidang, nggak lihat gue wisuda, nggak tahu status gue sekarang sarjana. Terus penjelasan gue adalah harusnya gue selesai ini lebih awal biar bokap gue tuh selalu biar bokap gue bisa lihat, karena bokap gue selalu nagih. Oh, itu yang Bin mana kuliah nggak di ini, Bin mana ayo udah sidangin orang. Aduh kesel, gue bukan mau nangis, kesel gue banyak ngomong. Gue bilang gini, wih keren banget chemistry, this is what I call chemistry, two bros Angga and Rio. Lagi yang ini aja. Oke. Gitu. Sih kata-kata. Terus gini,
Apa mana tadi anjing gara-gara minum? Oh ya kalau karena unfinished business gue skripsi. Bokap gue tuh soal nagih mana sidang mana kuliah mana skripsinya mana bla 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 segala macemnya. Ayah udah sidangin orang, udah lulusin orang jadi pembimbing, jadi penguji. Anaknya belum gitu. Gue tuh selalu kayak Dia ngomong gitu. ngomong gitu, dia ngomong lah bapak ke anak, maksudnya kayak dia nggak mau. Ya anjir gue nulisin anak orang, anak gue kagak lulus nih bagaimana dah? Dalam hati gitu kali. Gue selalu ngerasa kayak, ya nanti ntar, gak santai lah kuliah begini-gini, lulus di waktu yang tepat bukan tepat waktu gini-gini. Lu paham betul gak? Paham betul. Tapi akhirnya bokap gue meninggal. Kenapa gue nangis banget itu sebenarnya bukan karena meninggal ya. Gue tau bokap gue bakal meninggal eventually. Mungkin nyokap gue, mungkin lu berdua, mungkin gue. Paham. Gue pernah gitu. Iya. Jadi yang gue sedihin adalah sebenarnya itu unfinished business nih. Business gak tuh? Unfinished business nih yang gue sedihin. Keselak gue anjing, gue gak sedih. Gue keselak dong. Bentar. Kayak minta air putih kek. Air putih guys. Air putih adalah minuman paling enak di warung babeh guys. kaget banget. Siapa namanya Kes ya. Kes. Ada snack gak? Snack. Ada nih snack Cobra. Iya aduh. Mamba gitu. Wih, oke guys. Thank you. Warung babe terbaik. Goks. Lapar banget lagi. Anjing lapar banget juga. Gue lanjut cerita ya. Ayo bro. Iya. Oh, iya udah santai. Jadi gue kita udah mau isya, kita mau sholat jamaah guys. Kita Iya, anaknya sholat iya. banget pokoknya. Oh iya. Terus ya udah jadinya itu jadi fuel gue. Kalau mungkin bokap gue gak meninggal dan gue gak ditinggal nikah, gue gak putus gitu. Gue gak punya waktu buat ngurusin kuliah gue. Bokap gue meninggal cabut, mantan gue cabut. Gue punya waktu banyak banget gue urusin kuliah gue, ngurusin apa segala macam. Bahkan gue nyelesain skripsi gue, pokoknya penelitian gue itu cuman dalam waktu 1 hari. Oh iya lu putus sama Iya. gua. 1 hari. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Gue kelarin penelitian gue. Gue neliti Susah banget, anjing. gue neliti 15 lagu. Gue breakdown liriknya, figurative language. Figurative language. Gue mikir, gue menyokap gue mikir berdua, kok bisa sih selesai dalam waktu secepat ini? Kalau dia dulu mah bisa cepet banget nih kuliah. Ya jalannya begitu bu. Akan abang gue pernah ngomong gini, ya biar aja dulu si bintang kena batunya baru disadar sendiri. Dan lu paham betul sekarang. Karena gue paham betul. Mungkin kalau bokap gue masih ada, gue nggak ada di sini, nggak jadi narasumber Tubros. Gue nggak ada di warung babe, gue nggak rilis lagu di Spotify gitu. Kalau gue nggak tinggal nikah, mungkin gue nggak ketemu mantan gue yang sekarang, pacar gue yang sekarang yang cakep banget, baik banget, dewasa banget, mandiri banget, Dian, I love you, gitu kan? Misalkan bokap lu lihat ini. Apa? Lu mau ngomong apa? Bokap gue nontonnya sambil pakai kacamata di hidung terus kayak, Iya lu tahu betul. gue tau banget bokap gue, tau banget gue Misalkan bokap dia gue. lihat kayak anak gue sekarang ngapain? Which is dia bakal ngeliat sekarang. Bintang udah lulus, udah jadi sarjana. Ada tempat warung babe, tempat makan, tempat kecil-kecilan. Gak seberapa besar, cuman lumayan untuk isi bensin. Terus Bintang udah rilis lagu di Spotify. Terus sekarang mulai ada, saya setelah ayah pergi mulai dipermudah lah urusan gue. Tak kayak dikasih tahu jalannya. Mungkin kalau ayah nggak pergi, Bintang nggak jadi hari ini gitu. Kayak gue mau nangis tapi gue nahan nangis, kayak nangisnya ntar di luar kamera aja. Cik gitu anjing. Terus kena gigi anjing. Terus gitu kayak gue minum dulu kan. Berarti kalau ayah lu masih ada, Mhm. lu bener-bener gak kayak gini. Sama sekali. Oke. Sama sekali gue adalah orang yang berbeda kalau bokap gue masih ada. Gue akan jadi orang yang lebih leha-leha, lebih santai. Ya karena mikir ya bokap gue masih ada, kalau gue masih ada, masih sehat. Ntar aja gitu. Sekarang gue tahu betul. Manusia hidup gak lama. Selagi gue masih hidup, gue mau bergerak. Ini cambukan. Kan berarti bokap gue cabut nih, anjir cabut bokap gue. Gue harus gerak cepet. Sebelum nyokap gue meninggal lagi nih. Sebelum abang gue meninggal nih. Sebelum saudara-saudara gue, teman-teman gue pada meninggal. Atau sebelum gue yang meninggal. Gue harus gerak cepet. Gue harus menyelesaikan bisnis gue, urusan gue. Jadi gue gak mau ditinggalkan atau meninggalkan unfinished business lagi. Gitu. Kita break dulu ya. Break dulu ya Sans. Oke, sudah habis. Ada azan maghrib, jadi kita break bentar. Breaknya 2 kali ya. Azan break, sholatnya break lagi. Iya. Emang kita agamis banget orangnya. Agama kan fondasi sekali. Sholat itu kan tiang agama. Mantap. Lu percaya di Tuhan, Bi? Kejauhan. Percaya gue. Terakhir tadi kita bahas apa? Dan gue percaya kalau alien juga ada. Wah, Udah. kemana-mana nih. Silakan. Tadi bahas bokap Bintang.
yang luar biasa berjasa banget buat lo. Yes. Ya. Hubungan lu kayak gimana dari kecil tadi lu cerita. Terus gimana ketika beliau meninggal, banyak ngerubah hidup lu juga sampai sekarang. Betul sekali. Nah, ada pertanyaan dari Angga nih. Mungkin ini lebih deep lagi. Iya, Gua jadi jangan sedih-sedih ya. iya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan kayak bisa dibilang kayak pertanyaan Mbak Sans Mbak Troy. Itu apa? Oh ya. Oke, jadi gini, Bro. Tadi kan gue udah nanya tentang bokap. Gimana kalau bokap lo lagi nonton video ini? Iya. Sekarang pertanyaannya pertanyaannya sama, cuma subjeknya beda, orangnya beda. Seandainya lo mati besok. Oke. So, anak lo ngeliat ini. Nah, lo bakal ngomong apa ke kamera itu? Nah, iya anjing, keren banget, Nak. Kalau anak lu dan Diana lah ya. Iya. Pastilah. Gak, gue intermezzo aja. Kayak gue sama Diana udah ngomongin sampai ke situ. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gini. Kok terus gini lagi? Apa sih kok terus gini? Kayak gini, gue bilang kayak gue mau hubungan gue sama anak gue itu sama kayak gue sama bokap gue. Dekat banget. Gue bilang ngomong gini, bro, child asik. Kalau kamu nonton ini, anjing, gue nggak mau kamu kayak biasa banget kayak lo kalau nonton ini, bapak lu ini sudah melewati beberapa keadaan yang cukup tidak mengenakan. Tapi pesan gue buat lo dari bapak ke anak itu gini. Jangan jadikan sebuah masalah itu tempat berhenti. Malah jadiin itu tempat isi bensin. Lo tertimpa musibah sama dengan lo diisi bensinnya. Tinggal gimana lo nyikapinnya aja. Gue berharap kayak kalau lo punya masalah tetap lanjut terus, jangan berhenti, tetap jadi diri sendiri. Hidup gak usah bagus-bagus, bisa gila. Jangan set standar terlalu tinggi, karena kalau gak nyampe bisa mentok, bingung sendiri. Jadilah orang yang apa adanya, jadilah manusia yang bermanfaat untuk sekitar. Gak usah untuk negara, paling gak untuk orang tua, untuk keluarga, untuk teman-teman sekitar, untuk lingkaran kecil. Supaya lo diingat sebagai orang yang punya impact gitu. Kayak bapak lo keren banget, anakku juga harus keren, kakek lo juga keren gitu. Om lu juga keren, om lu. Om lo keren. Keren gila kita keren. Big B in the sky. Thank you Big B. Thank you Mas Bro. Sabra. Sukses terus B. Thank you Bro. Sehat-sehat Bro. Jangan lupa follow Instagramnya @erlanggaker, Anjay goks. @ceserioprima, @bigbofficial. Jangan lupa @warungbabeh.id, @ko.nak.id. Killer B bitch anjir. Keren banget gua. What's up bro? Yeah. Ya cabut. Cabut. Thank you.